warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar yaitu tentang cara menghitung volume balok. Yang mana di sini sudah ada gambar baloknya, dan balok ini memiliki 8 titik sudut. Yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan balok ini yang bawah ini kita sebut juga dengan panjang. Dan di samping ini lebarnya, sedangkan yang tegak ini kita sebut juga dengan tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke menentukan rumus volume balok. Yang mana rumusnya sendiri yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yang mana pada panjang ini 5, pada lebar ini yaitu 2, sedangkan tingginya 3. Panjangnya 5, lebarnya 2, sedangkan tingginya 3. Yaitu cara penyelesaiannya yaitu rumus volume balok sendiri yaitu P dikali L dikali T. Panjangnya tadi yaitu 5, lebarnya 2, sedangkan tingginya 3. 5 dikali 2 yaitu 10. 10 dikali 3 yaitu 30. Jadi jawaban dari panjang dari balok 5, lebarnya 2, tingginya 3 yaitu 30. Sekian penjelasannya tentang volume balok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai menghitung volume kubus. Dan di sini sudah terdapat gambar dari kubus. Untuk mendapatkan rumus volume kubus, kita akan memakai rumus dari sisi yang dilambangkan dengan S. Nah, volume kubus adalah hasil dari perkalian antara panjang, lebar, dan juga tinggi. Karena kita memakai rumus dari sisi, kita akan melambangkan dengan lambang S. Di bagian panjang kita beri lambang S, bagian lebar, dan bagian tinggi. Nah, tadi kan untuk mendapatkan rumus volume kubus yaitu perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Jadi volume sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Di sini sudah terdapat rumus dari volume kubus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memakai contoh soal. Misalkan sebuah kubus panjang sisinya 4 cm. Di bagian panjang 4 cm, di bagian lebar 4 cm, tinggi 4 cm. Nah, jadi volume sama dengan 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm. Dan nanti hasilnya akan berbentuk pangkat 3. Nah, untuk mendapatkan hasil jawabannya 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikali 4. 16 dikali 4 sama dengan 64. Karena tadi centimeter, kita beri lambang centimeter, dan di akhir tadi ada kubik, berarti 64 cm kubik. Dapatlah hasilnya 64 cm kubik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari cara menghitung volume prisma tegak segitiga siku-siku. Di sini telah terdapat gambar dari prisma tegak segitiga siku-siku itu. Bagian bawah ini kita sebut dengan alas. Bagian atas kita sebut dengan tutup.
bagian tegak ini kita sebut dengan tinggi. Di sini alas dan tutupnya berbentuk segitiga, maka rumus dari volume itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kan berbentuk segitiga siku-siku, maka rumus dari luas alas itu 1/2 dikali luas alas segitiga dikali tinggi segitiga lalu dikali dengan tinggi prisma. Nah, di sini kita akan memasuki contoh soalnya, yaitu luas alas segitiga ini kita beri 6 cm, lalu tingginya kita beri 8 cm, dan tinggi dari prisma tersebut kita beri 9 cm. Nah, karena sudah ada rumusnya, maka kita masukkan yang diketahui ini ke rumus, yaitu 1/2 dikali luas alas segitiga yaitu 6 cm dikali tinggi segitiganya yaitu 8 cm, lalu kita kali dengan tinggi prisma itu 9 cm. Nah, 1/2 ini dapat disederhanakan. Ini menjadi 3. 3 dikali 1 3 turun 8. Lalu kita kali dengan 9. 3 dikali 8 dapat 24 dikali 9. 24 dikali 9 dapat 216 cm kubik. Nah, sekian penjelasan mengenai cara menghitung volume prisma tegak segitiga siku-siku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandaria dengan akronim 0060 akan membahas tentang volume prisma tegak segitiga sama kaki. Adapun pengertian prisma yaitu bangun ruang yang mempunyai alas dan tutupnya yang berbentuk poligon yang berbentuk persegi, yang membentuk persegi panjang. Adapun langkah-langkah untuk mencari volume prisma tegak segitiga sama kaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, potonglah sebuah balok sepanjang salah satu bidang di diagonalnya. Potongan yang terbentuk akan menjadi 2 buah prisma segitiga. 2 buah prisma segitiga siku-siku yang sama bentuknya dan ukurannya seperti pada gambar seperti gambar ini. Lalu gabungkan dua prisma tersebut pada sisi siku-siku sehingga akan terbentuk sebuah prisma segitiga sama kaki seperti pada gambar yang ini. Adapun contoh soal tentang volume prisma tegak segitiga sama kaki, yaitu contoh soal volume prisma tegak segitiga sama kaki. Menghitung volume prisma segitiga. Nah, rumusnya alas dikali tinggi per 2 dikali tinggi prisma. Volume alas dikali tinggi
dikali tinggi prisma. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang prisma. Yang mana alas prisma yaitu 16 cm, yang tingginya tinggi volumenya 6 cm, tinggi prismanya 22 cm. Di sini Ibu akan memasukkan angka-angkanya. Alasnya tadi 16 cm kan anak-anak Ibu. 16 cm. Lalu tinggi volumenya 6 cm. Dikali tinggi prisma 22 cm. Dibagi 16 cm dikali 6 cm ini dibagi 2. 16 dikali 6 sama dengan 48. 48 dikali 22. Sebelumnya buka anak-anak, 16 ini harus dibagi 2 ya. 48 dikali 22. Kita cari dulu ya anak-anak. Delapan kali 2 sama dengan 16. Kita bikin di sini angka 6-nya, lalu angka 1-nya disisihkan di sini. 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambahkan dengan yang satu ini sama dengan 9. Lalu kita ambil bagian kirinya dikali dengan yang 2 ini. 8 kali 2 sama dengan 16, 6, disisihkan 1. 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Enam. 9 ditambah 6. 9 ditambah 6. 15. 15. 15. 5 sisi 1. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi tinggi volume pada prisma itu sama dengan 10. Jadi volume prisma sama dengan 10. Jadi volume prisma 1056. Kita tulis ini anak-anak. Sentimeter. Sekian yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang menghitung volume prisma segitiga sembarang. Prisma segitiga sembarang yang mana gabungan dari dua segitiga siku-siku dan menjadilah segitiga sembarang, yaitu bagian B dan panjang alasnya berlainan, yaitu A1 dan A2, sehingga volume prisma segitiga sembarang tersebut dapat diperoleh dengan cara rumusnya volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Gusanjini, NIM 1914 070102 dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang volume tabung. Di sini saya mempunyai sebuah gambar tabung di mana tabung ini mirip dengan prisma, suatu balon ruang yang dibatasi bidang atas dan bidang atas sama bentuk dan ukurannya. Suatu tabung dikatakan berbentuk prisma karena dari banyak sisinya yang dan alasnya yang banyak sekali dan tiga. Jadi di dalam tabung ini ada beberapa garis, yaitu yang mana yang ini merupakan bagian atas, sedangkan yang ini merupakan bagian alas, dan yang ini merupakan titik sumbu. Beberapa benda yang dapat dikatakan bermirip tabung adalah seperti cangkir, tisu bulu atau tisu toilet, gelas, dan makanan kaleng yang berbentuk seperti tabung. Sesuai dengan pembahasan saya yaitu tentang volume tabung, di mana rumus volume tabung yaitu V volume sama dengan luas alas dikali tinggi, atau sama dengan V R kuadrat dikali tinggi, di mana V ini merupakan ketentuan. Ketentuan ini dapat berupa 22/7 atau 3,14. Sedangkan yang R ini merupakan jari-jari. Ini dia jari-jari. Jarak dari titik ini ke sini itu jari-jari. Sedangkan jarak dari titik ini sampai ke sini itu dpr. Sedangkan T ini adalah tinggi. Yang ini yang tinggi. Langsung saja masuk pada contoh soal, yaitu ada sebuah tabung yang memiliki jari-jari 7 cm, sedangkan tingginya 14. Rumus untuk mencari volume tabung ini, untuk mencari volume tabung diperlukan rumus VR kuadrat dikali tinggi. Untuk V-nya kita pakai yang 22/7 karena jari-jarinya 7. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 14 sama dengan 7 dibagi 7 habis, jadi 22 dikali 7 dikali 14. Kita pakai perkalian susun ke bawah. 22 dikali 7. 2 dikali 7 14. Kita sisihkan 1. 2 dikali 7 14 tambah 1 15. 154 kita kalikan lagi dengan 14. 154 dikali 14. 4 kali 4 16. Misalkan 1. 4 kali 5 20 tambah 1 21. Isikan 2. 4 kali 1 4 ditambah 2 6. 1 kali 4 4. 1 kali 5 5. 1 kali 1 1. 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 11. Jadi
sini pembahasannya apakah anda itu sendiri paham? Mungkin ini yang akan ibu paparkan dari pembahasan volume tabung, dan nantinya lagi akan ada pembahasan dari pemateri lainnya. Tadi ibu buka dengan salam, sekarang ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.